Halo Sobat Podcast Cendrawasih dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Letnan 2 Kavaleri Justian Aristiadi. Kali ini kita bersama narasumber yang dimana sebagai pengelola suatu tempat usaha yang berada di Jayapura. Nah, langsung saja kita sapa, selamat malam kakak. Ya, selamat malam. Mungkin sebelum kita berbicara atau mengobrol lebih lanjut lagi, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri dulu kakak kepada sobat-sobat podcast semua, silakan. Oke, halo Sobat Podcast Cendrawasih Channel. Perkenalkan nama saya Ibu Rahel Relihai. Saya adalah anak asli Port Numbai. Kampung saya terletak di depan kantor gubernur Kampung Kayu Pulau. Kebetulan saya adalah penduduk asli dari Kota Jayapura. Ada saya juga sebagai owner di Cafe Inview 24. Baik kakak, terima kasih atas ketersediaan waktunya untuk sobat-sobat di rumah. Bisa kakak ceritakan secara singkat bagaimana kakak bisa membangun Inview 24 ini kakak ya? Iya benar. Bisa kakak ceritakan silakan. Oke, jadi ceritanya adalah jadi singkat cerita aja ya. Iya, sudah. Kami area Inview ini adalah milik ulayat dari bapak saya. Oh, Iya, baik. jadi kami adalah penduduk asli di sini. Terus ini adalah hak ulayat dari orang tua saya. Terus kebetulan dulu waktu di tahun 2000-an itu ayah saya pernah bikin satu bangunan yang tujuannya sama sebenarnya, ingin membuat sebuah kafe, tapi itu lebih ke arah kayak resto khusus makanan khas orang Papua. Hanya makanan Papua saja. Iya, dengan berjalannya waktu ketika ayah saya meninggal, terus kami pada masih kecil-kecil, masih sekolah, istilahnya mimpi itu seperti terhalang atau terhambat karena beliau meninggal. Sampai pada akhirnya kami sudah bersekolah, ketika punya berkat sedikit, saya sebagai anak yang ketiga, saya berkeinginan untuk mewujudkan mimpi dari orang tua saya tersebut dengan membuat konsep yang mungkin lebih kekinian ya. Kalau resto dengan makanan khas Papua mungkin yang sudah pada saat itu memang mungkin lebih hype, tapi kalau sekarang kita lebih buat seperti food court begini, iya untuk istilahnya memenuhi target pasar. Gitu. Baik kakak, untuk kira-kira nih berdirinya atau awal mula Inview 24 ini dari tahun berapa kakak? Bisa dijelaskan? Oke, untuk pembangunan awalnya itu kita pembangunan awal saya mulai dari pembuatan tiang-tiangnya sendiri itu dari tahun 2022 awal. 2022 ya, 2022 awal mulai dengan pembangunan tiang-tiang, dipasang mulai dengan pekerjaan perkayuan, area Inview semuanya sampai selesai itu, dan buka pertama itu di tahun 2023. Oh, 1 tahun mungkin prosesnya kakak. Betul. Selama proses tersebut mungkin ada kendala kah? Mungkin ada kesulitan apa pada saat membangun ini? Kesulitan yang paling besar itu ketika pengangkutan tiang. Jadi jadi tiangnya ini kan dari beton. Kami cetak tiangnya itu di galangan kapal di sebelah sana. Jadi untuk pengangkatan tiang dari sana ke area sini tuh kami menggunakan rakit. Jadi ada kayak gelombang gitu. Sampai akhirnya harus ditanam juga kan kita by tenaga manusia ya. Jadi harus dihancurkan dulu buka lagi lubang di dalam pasir, baru kita tanam tiangnya, baru dirikan bangunan ini. Itu sih perjuangan awalnya itu untuk penanaman tiang. Jadi itu yang agak berat. Ada perjuangan kakak untuk membangun tempat ini. Jadi kan dari nol sampai sekarang yang ramai seperti ini. Untuk masalah perizinan sendiri kakak, apakah ada kesulitan barangkali? Untuk perizinan sendiri tidak ada kesulitan sama sekali. Mungkin lebih ke lebih ke yang tadi saya sudah bilang ya di awal, untuk parkirannya itu sendiri yang mungkin kita ada sedikit dengan pihak kepolisian. Ketika agak ramai mungkin kedepannya kita akan meminta bantuan dari pihak kepolisian untuk membantu kita mengamankan area.
Dan ketika malam minggu ini tidak macet juga kakak ya. Benar, pada saat weekend itu ya memang ramai sekali hari Sabtu malam minggu itu. Oh pasti itu di mana-mana biasanya untuk weekend ini selalu ramai pengunjung juga kakak. Iya. Ada yang menarik kakak karena ini nama tempatnya InView 24. Nah, kenapa ada inspirasi kok namanya InView 24 kakak? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi kalau InView sebenarnya tuh kayak artinya dalam pandangan yang luas. Yeah. Terus kalau 24 sendiri itu 24 itu sebenarnya seperti plesetan area ini kan sebenarnya area Dok 4 namanya. Oh iya. Ya, Dok 4. Jadi kita biar agak keren sedikit, kita buat dia jadi 24. Nah, terus selain itu juga kata 24 ini juga bisa diartikan sebagai 24.00 itu tempat ini tutup atau closingnya. Oh, closingnya berarti. Gitu, iya. Kalau boleh tahu dimulainya dari jam berapa kakak ini? Bukanya. Buka usahanya. Bukanya dia kalau untuk kopi, kedai kopi itu ada yang sudah buka dari jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Sampai malam. Tapi yang kedai makanan ada beberapa juga yang sudah buka dari jam 8 pagi, jam 9 itu sampai nanti jam 24.00. Jadi intinya semua stand di sini tutupnya pukul 24.00. 24.00 sudah closing. Mungkin ada di situ namanya InView 24. Betul. Kalau di sini kakak ada berapa stand kira-kira yang ada di tempat ini? Nah, di sini kita ada 14 stand. Terus kita punya tenaga kerja ini kurang lebih ada 50 orang. 50 orang? Iya, itu sudah termasuk dengan kebersihan dan cleaning service dan karyawan di tiap kedai. Oh baik kakak. Nah, mungkin kan tempat nongkrong ini kan pasti banyak pengunjung kakak ya, yang lebih banyak biasanya identik dengan ngopi. Benar. Nah mungkin selain ada jenis-jenis kopi seperti Arabica atau kopi yang biasa pada umumnya, ada nggak di sini menjual kopi yang asli dari daerah Wamena atau daerah pegunungan kakak? Iya, kita di sini punya 5 kedai kopi dan semua kedai kopi ini mereka mengambil kopinya dari kopi-kopi yang ada di Papua. Oh. Seperti kopi dari Wamena, ada kopi dari Oksibil, terus kemudian dari Yahukimo dan Pegunungan Bintang. Oh jadi di sini lebih banyak mengambil kopi dari daerah-daerah yang ada di Papua. Iya, betul. Kalau memang kopinya berasal dari daerah Papua itu kakak apakah langsung ke petaninya atau bagaimana kakak, bisa diceritakan? Oke, kalau saya bukan yang terjun langsung di di coffee shopnya. Ya. Saya hanya pengelola, tapi sedikit informasi itu mereka mendapat dari teman-teman yang istilahnya tangan kedua. Ada teman-teman yang pengumpul begitu, mereka mengambil kopi dari petani, terus kemudian di roast, baru dipasarkan di coffee shop yang ada di Jayapura. Jadi intinya hanya memasarkan saja begitu kakak ya? Betul. Kalau yang langsung dari petaninya ada lagi yang pihak pertamanya gitu. Oh baik. Nah. Mungkin selama kakak mengelola di tempat ini, adakah kendala selama ini yang kakak rasakan? Sejauh ini kalau kendala mungkin lebih ke operasional InView sendiri. Yeah. Nah di sini kan kalau bisa dilihat memang kita tuh terbatas dengan parkiran. Oh. Iya, karena memang areanya kita punya parkiran itu memang sedikit agak tidak memadai lah. Yeah. Kemudian dari sisi keamanan juga, makanya kita juga pekerjakan teman-teman khusus Papua yang untuk sebagai tim security-nya di malam hari. Kalau keamanan, awal-awal kita buka memang banyak sekali tantangan karena orang masih belum bisa menerima kalau ini jadi tempat tongkrongannya, karena awalnya kan area ini memang area bebas ya kalau mau dibilang. Bebas orang keluar masuk di taman, di apa. Yeah. Nah, ketika kita mulai tutup itu banyak yang seperti belum bisa menerima kalau tempat ini. Pasti ada pro dan kontra juga. Pro dan kontranya. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang sudah lebih aman, Lantas selanjutnya bagaimana cara kakak Rahel ini untuk menggandeng beberapa masyarakat Papua dalam berwirausaha di sini kakak? Jadi ketika tempat ini saya bangun, dirikan, saya pertama ingin memasukkan kedai yang pertama itu kalau bisa coffee shop. Yeah. Coffee shop karena kita tahu coffee shop ini kan istilahnya mereka punya komunitas ya. Pasti ada teman-temannya dan ada relasi dan itu salah satu
hal yang positif untuk mendatangkan pengunjung. Yeah. Nah, jadi kebetulan anak-anak yang masuk, yang buka kedai kayak ada Jalisco, ada Jongen, ini mereka semua anak-anak Papua yang sebelumnya mereka sudah merintis kedai coffee shop sebelumnya. Oh, baik. Nah, jadi ketika kita buka, mereka masuk, kita welcome, dengan gitu bisnis itu dia berjalan terus, karena itu hubungan relasi dan komunitas itu akhirnya jadi tempat yang ramai untuk dikunjungi. Sebelumnya menurut Kakak Rahel ini ada nggak yang suatu wadah untuk para pengusaha kopi yang ada di Jayapura nih Kakak? Kalau saya, pengetahuan saya tuh pasti ada ya. Mereka punya komunitas kopi itu ada untuk teman-teman yang punya kedai coffee shop ini. Mungkin karena untuk peminat kopi ini memang sangat banyak sekali Kakak ya di Jayapura ini. Ya. Mungkin ada nggak harapan Kakak Rahel ini, atau mungkin saran juga mungkin kepada pemerintah untuk generasi-generasi muda yang ingin berwirausaha di Papua ini? Oke, kalau saya berbicara di sini sebagai pengelola bisnis. Pengelola bisnis dalam hal ini pemilik hak ulayat. Yeah. Di sini harapan saya ke depannya itu pemerintah bisa memfasilitasi dalam artian saya sebagai pemilik hak ulayat di sini, ada juga banyak pemilik hak ulayat di tempat lain yang pasti punya tempat-tempat yang indah, yang punya nilai jual. Betul. Cuma terkadang kendalanya tuh di pendanaan ya Pak. Itu kita tidak bisa pungkiri ya. Betul. Kata orang punya tempat tapi mau bikin usaha nggak punya duit. Terkendala dengan dana mungkin. Mungkin bisa difasilitasi sama pemerintah ke depannya. Baik, mungkin kebetulan di depan kita nih sudah ada contoh itu ya Kakak ya, produk. Bisa Kakak jelaskan sedikit tentang ini, apa namanya, atau dari mana, berasal dari mana? Silakan Kakak. Iya, kalau dari kopi ini sendiri ada beberapa kedai di sini yang mengambil kopi ini dari kafe yang kita tahu, kafe Tanah Papua yang ada di Kota Raja, area Kota Raja, dekat perpustakaan situ. Yeah. Kalau saya tidak salah lokasinya ya. Nah, itu dia yang mengambil kopi ini dari petani, dari tangan pertama. Tangan pertama. Terus sama mereka itu kayaknya ada proses untuk di blend lagi, kemudian di roasting, baru jadilah produk kopi ini yang dipakai oleh beberapa kedai yang ada di Inview. Jadi untuk menurut informasi yang saya dapat, untuk blendnya ini sendiri, untuk robustanya ini dari Kiwi Rock, dan untuk Arabica, jenis Arabicanya sendiri dari Temanggung. Oh, berarti di blend gitu Kakak ya? Betul, antara kopi dari Jawa dengan kopi yang berasal dari tanah Papua. Betul. Baik Kakak, untuk selanjutnya mungkin ada saran dari Kakak Rahel sendiri untuk meningkatkan minat generasi muda Papua, khususnya pemuda-pemuda Papua, untuk ada keinginan berwirausaha Kakak? Iya, betul. Kita sering melihat ya, anak-anak Papua itu cenderung kayak banyak yang belum berani untuk berwirausaha. Jadi kebanyakan selalu berpikiran untuk ketika dapat pekerjaan itu harus jadi PNS, atau harus jadi polisi, atau harus jadi seperti itu. Tapi dengan adanya kita, saya rasa bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda bahwa sumber berkat itu bukan cuma dari kita harus jadi PNS dulu, betul. Atau kita jadi TNI dulu, ataupun dari polisi. Kita bisa jadi apa saja, dan itu semua tuh harus semangatnya tuh harus ada di kita sendiri. Mau mencoba segala macam hal, terus ingat jangan juga malas dengan ketika berada di suatu pekerjaan dan cepat bosan. Itu yang kadang-kadang bikin teman-teman itu seperti patah semangat. Jadi pesan saya sih, anak-anak muda harus terus berjuang, tetap semangat supaya bisa mengembangkan potensi. Ya, seperti itu. Baik, mungkin apa rencana ke depan Kakak Rahel ini untuk mengembangkan lebih lanjut Inview 24 ini Kakak? Iya,
untuk pengembangan sendiri, harapan saya dengan ada Inview ini, kita punya area kan sebenarnya masih luas nih. Betul, maksudnya betul. Untuk daratannya ya, ini masih bisa 25 meter ke depan, masih bisa ditanam tiang lah istilahnya. Nah itu dengan adanya program pemerintah untuk beberapa kampung itu mau dijadikan kampung wisata, harapannya saya tuh kami Inview juga bisa terlibat secara langsung, misalnya untuk dibangun sebuah pick up point di sini untuk area tempat untuk penjemputan wisatawan, misalnya mau ke area kampung-kampung di area Teluk Humboldt. Di sini kan ada Kampung Kayu Batu, ada Kampung Kayu Pulau, dan bisa juga pick up point untuk kampung yang ada di Teluk Yotefa seperti Kampung Tobati dan Kampung Enggros. Jadi bisa dibikinkan pick up point-nya di situ. Kedepannya saya berharap kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Seperti Kakak, mungkin kita lihat di sini kan mungkin sebagian tempatnya outdoor Kakak ya. Benar. Nah, bagaimana apabila suatu waktu itu turun hujan dan masih banyak pengunjung? Kira-kira seperti apa Kakak? Itu salah satu kendala yang kita sering hadapi itu ketika orang sudah pesan makan, makanannya baru datang, tiba-tiba hujan turun. Cuma awalnya tuh saya ingin semua tempat ini kan ditutup pakai atap begitu. Cuma ada beberapa pengunjung yang saya tanya, mau tidak dipasangkan kanopi atau terus menurut mereka bilang kalau bisa pasang kanopinya agak kesini sedikit, agak menutupi, tapi tidak semua. Jadi area outdoornya itu tetap ada. Baik. Jadi Kakak sebelum ini kan minta saran dulu atau survei dulu kepada para pengunjung mungkin ya. Jadi kebanyakan pengunjung itu mereka mintanya tuh seperti itu, kalau bisa jangan ditutup semua. Karena tetap ada beberapa tempat yang atau spot yang outdoor ya. Iya. Baru mungkin kalau ada turun hujan baru mungkin pindah ke yang ada atapnya. Betul. Baik Kakak, selanjutnya adakah ide-ide yang memang belum terrealisasi untuk dari Kakak Rahel terkait dengan tempat usaha di Inview 24 ini Kakak? Oke, seperti yang saya utarakan tadi ya, ide kami itu salah satunya itu untuk pengembangan ke depan, berkaitan dengan pengembangan Inview ke depannya itu kami ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam hal meningkatkan ekowisata di area Jayapura. Seperti yang tadi saya sebutkan itu ketika ada program pemerintah tentang kampung wisata di area Teluk Humboldt maupun Teluk Yotefa nanti, mungkin kita bisa bekerja sama untuk membuat pick up point dan drop point di area Inview. Seperti artinya itu. Adanya kolaborasi sehingga mungkin untuk masyarakat bisa lebih mengenal khususnya Kota Jayapura Kakak ya. Iya, sebagai tambahan mungkin ada yang kelupaan ya tadi, saya silakan. Juga punya ide untuk pengembangan Inview ke depan itu agar di sini peran pemerintah tuh sangat penting ya dalam mewadahi kami para wirausaha orang Papua. Jadi di sini mungkin pemerintah bisa memberikan ruang gitu untuk kami mendapatkan informasi yang lebih banyak mengenai pendanaan mungkin, bagaimana kita mendapatkan modal, bagaimana kita mendapatkan investor, agar kita orang-orang Papua yang punya hak ulayat, karena ya seperti kita tahu ya, orang Papua punya tempat-tempat ulayat itu banyak yang indah, banyak yang berpotensi, mempunyai nilai jual, tapi terkendala di pendanaan itu. Terus untuk Inview sendiri juga terus terang sampai sekarang kita belum punya sosial media yang aktif, yang bisa dikerjakan secara profesional. Jadi kedepannya besar harapan kami untuk membuat sosial media yang lebih aktif, baik di Instagram maupun di TikTok, biar orang-orang di luar sana mereka bisa melihat indahnya Kota Jayapura melalui Inview 24. Oh, betul. Seperti begitu. Baik Kakak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk mengisi kegiatan podcast kami ini. Ya mungkin semoga
apa yang tadi sudah kita obrolkan, kita sharing-sharing itu menjadi inspirasi untuk generasi-generasi muda di Papua khususnya. Dan semoga ke depan apa yang ide-ide kakak tadi sampaikan bisa terrealisasi sehingga khususnya untuk kota Jayapura ini juga bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas. Baik, demikianlah untuk acara podcast Cendrawasih pada malam hari ini. Jangan lupa untuk kawan-kawan semua berkunjung ke Inview 24 di kota Jayapura. Jayapura keren. Baik, terima kasih kakak. Terima kasih.